3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4780. Pada saat ini, si Kongzhen tersapu oleh kekuatan yang begitu dahsyat, dan seluruh orang memiliki ilusi diledakkan di tempat. Tapi saat semua orang berpikir bahwa si Kongzhen tidak akan bisa melawan, tiba-tiba, si Kongzhen tiba-tiba mendongak. Matanya naik dan pupilnya dalam cahaya dingin. Dia melihat melalui Gu Suye sekilas dan menembak dengan keras, "Apa Dharma Agung dari langit yang kosong? Tuhan yang kosong tidak terkalahkan. Di depan kursi ini, Anda semut mol yang bahkan belum menembus yang tertinggi di tengah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda tak terkalahkan? Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan tengah tertinggi di tubuh Anda, tetapi Anda hanya melahap kekuatan orang lain. Tidak layak disebut di depan kursi ini." Si Kongzhen mencibir. Suaranya pada awalnya tidak besar, tetapi dalam sekejap mata, itu seperti raungan yang mengejutkan, mengguncang dunia. Pada saat yang sama, si Kongzhen mengguncang tubuhnya dan meninju Gu Suye. Dengan raungan, kepalan tangan dipukul, dan langit dan bumi segera padam, dan badai naik ke langit, seolah-olah akhirnya akan datang. Langit badai terus-menerus bertabrakan dengan bayangan virtual raja yang ditampilkan di malam virtual kuno di langit, seolah-olah telah hancur parah. Dengan keras, orang-orang menyipitkan mata dan melihat bayangan virtual raja yang ditampilkan oleh Gu Suye dalam kehampaan yang tak berujung. Pengeboman terus meledak, dan Gu Suye terus mundur. Tapi matanya bersinar dan pikirannya berhenti. Senang datang. Kekuatan sihirmu sangat kuat. Tapi ini adalah gerbang suci Lin Yuan kami, yang merupakan rumah kami. Sebagai orang luar, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk merajalela. Kekuatan menghadapi jurang diintegrasikan ke dalam diriku untuk membentuk susunan yang tak tertandingi untuk menjebak dan membunuh musuh lama. Gu Suye mundur selangkah demi selangkah, tetapi napasnya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, dia meraung dan mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan. Napasnya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Berdengung. Pada saat yang sama, ada banyak cahaya dan bayangan di sekelilingnya, dan susunan besar muncul dan berubah menjadi rune gelap untuk menghalangi langit dan matahari. Ada arai besar di kekosongan. Ledakan. Kali ini, Gu Suye tiba-tiba keluar dari tubuhnya dalam proses mundur setelah dibombardir oleh gempa Sikong, yang dikombinasikan dengan susunan besar antara langit dan bumi. Terisak. Suara hantu menangis dan melolong bergema di langit dan bumi. Arai besar dikombinasikan dengan malam kosong kuno dan menekannya. Itu membungkus si Kongzhen, dan banyak tekstur tertinggi muncul di atasnya. Langit dan bumi sepertinya diubah menjadi piring penggilingan besar. Rotasi yin dan yang ingin menghapus si Kongzhen. Membentuk. Malam virtual datang. Arai tak tertandingi. Ketika dua jurus pembunuhan hebat ditampilkan pada saat yang sama, Gu Suye hanya berdiri di ketinggian baru. Bahkan jika banyak pelindung Dharma tertinggi bersatu, mereka mungkin bukan lawannya. Ini sangat kuat. Wakil pemimpin sekte Gu Suye telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat ini. Si Kongzhen sulit untuk bersaing. Integrasikan sumber tertinggi jangka menengah ke dalam susunan besar, yang cukup untuk menjebak si Kongzhen. Setiap orang siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihir si Kongzhen, dia hampir tidak bisa menjadi lawan wakil pemimpin sekte Gu Suye dalam susunan tak tertandingi kami di dekat gerbang suci jurang maut. Kecuali pemimpin sekte datang sendiri, bahkan master tertinggi jangka menengah tidak bisa bertarung. Saya tidak percaya itu. Ini tidak cukup kali ini. Mengapa tidak melupakan si Kongzhen? Seorang pelindung dan sesepuh Dharma yang terkenal meraung di dalam hatinya dan akan mati untuk berkomunikasi. Buruk. Pelindung Nikong Dharma juga memiliki wajah biru besi, cemas dan ketakutan, dan buru-buru menatap Qin Chen. Anak muda, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda ingin hidup, Anda akan mendengarkan perintah saya. Anda perlu untuk bertarung bersama pertama kali untuk menyelamatkan si Kongzhen, sebaliknya jika ingin mati. Jika si Kongzhen terjebak, kita akan mati. Pada saat ini, rambut dingin pelindung Nikong Dharma berdiri di mana-mana, dan sumber di tubuhnya diam-diam mendesaknya. Jika si Kongzhen ditekan, dia, yang akan membawa si Kongzhen, tidak akan pernah mendapatkan buah yang enak untuk dimakan.
Pada saat itu, dia tidak akan tahu hidup atau mati. Untuk rencana hari ini, dia harus menyelamatkan Si Kongzhen dan menjelaskan kepada pemimpin sekte pada saat itu, jika tidak, dia tidak dapat menghilangkan masalahnya bahkan jika dia melompat ke sungai suci yang gelap. Bunuh. Namun, Qin Chen tersenyum lembut, pelindung Dharma Mikong, kamu terlalu gugup. Lihat baik-baik, Si Kongzhen tidak mudah hilang. Apalagi, tidak ada seorang pun di daratan Heiyu yang bisa membuat Ben Shao kabur. Ketika pelindung Mikong Dharma mendengar ucapan itu, dia cemas dan bergegas, kamu. Tapi Qin Chen menyela, yah, jangan bicara lagi. Tonton saja pertunjukannya. Aku, pelindung Dharma Mikong hampir roboh. Dia memandang Qin Chen dengan tak percaya dan benar-benar terdiam. Kapan itu? Apakah orang ini masih begitu sombong? Saya benar-benar tidak tahu apa itu langit dan bumi. Saya benar-benar kehilangan akal dan membawa mereka ke sini. Saat pelindung Mikong Dharma sedang gelisah dan ketakutan, tiba-tiba terdengar dengungan dingin dari kejauhan. Itu adalah pelindung Jidi Dharma. Dia menatap pelindung Mikong Dharma dengan dingin dan mencibir, pelindung Mikong Dharma, apakah kamu khawatir dan mencoba melarikan diri sekarang? Jalan ke sini, tidak sia-sia. Sebagai pelindung Dharma gerbang suci Lin Yuan kami, Anda berkolusi dengan orang luar. Anda tidak dapat melewatinya dengan aman hari ini. Pelindung Jidi Dharma mencibir lagi dan lagi. Pada saat ini, banyak guru besar dan sesepuh yang hadir merasa gugup. Hanya menunggu Si Kongzhen untuk bertarung, akankah wakil pemimpin sekte Gu Suye terjebak dalam barisan tak tertandingi ini dan tidak bisa keluar? Maka raksasa tertinggi ini tidak keberatan bekerja sama untuk bertarung. Si Kongzhen langsung menekan segel itu dan bahkan membunuhnya di tempat. Selama Si Kong mati, tanah suci Si Kong di benua Heiyu akan menjadi tanpa kepala dan menjadi barang di tasnya di dekat gerbang suci jurang. Arai tak tertandingi, hahaha, Gu Suye, apakah ini kekuatanmu? Tidak cukup kuat, berbahaya, konyol. Jika ini kartumu, kamu akan mengecewakan kami, Istana Iblis Kun. Si Kongzhen tiba-tiba meraung, dan sebuah istana kuno meledak di tubuhnya. Itu adalah Istana Iblis Kun. Itu juga merupakan harta paling mengerikan dari gempa Si Kong. Istana Iblis Kun ini adalah istana Si Kongzhen di tanah leluhur yang gelap. Itu menyerap kekuatan gelap yang tak terbatas dan memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diprediksi. Itu bukan hanya harta terbang, tetapi juga harta serangan teratas, berisi serangan kekuatan ilahi yang mengerikan. Berdengung. Dalam tubuh Si Kongzhen, istana kuno tiba-tiba meledak, menjulang tinggi di dunia, dan tiba-tiba menjadi sangat besar. Apa itu? Istana Iblis Kun adalah harta tertinggi Si Kongzhen, Istana Iblis Kun. Konon istana ini sangat kuat. Itu adalah istana raksasa gelap di zaman kuno. Kemudian diperoleh tanah suci Si Kong. Sekarang jatuh ke tangan Si Kongzhen dan dibawa keluar olehnya. Tidak. Banyak pelindung dan sesepuh Dharma yang awalnya bersiap. Bab 4781. Untuk menekan Si Kongzhen mengeluarkan suara panik saat merasakan nafas berat dari Istana Iblis Kun. Ledakan. Si Kongzhen mendesak Istana Iblis Kun. Seluruh orang itu seperti dewa iblis, menjulang tinggi dan tak terkalahkan. Di bawah restu dari Istana Iblis Kun, dia tiba-tiba meninju. Puff! Darah Gu Suye menyembur keluar. Susunannya yang tiada taraf terus-menerus berderit dan menderu. Pada saat yang sama, bayangan virtual dari raja yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya tiba-tiba hancur, dan seluruh orang itu seperti cangkang. Hal yang sama terbang keluar. Hilang. Banyak orang kuat dari gerbang suci Lin Yuan, terutama sesepuh 1000 mata, sesepuh penghancur bintang dan pelindung Dharma Si Uyi, mengangkatnya dengan keras di hati mereka. Apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Hari ini Anda di sini untuk membahas masalah berurusan dengan tanah suci Si Kong kami. Aku hanya ingin duduk dan diserang olehmu lagi dan lagi. Tampaknya gerbang suci Lin Yuan Anda sangat memusuhi tanah suci Si Kong kami. Saya khawatir Anda harus mendiskusikan rencana melawan tanah suci Si Kong kami. Nah, hari ini saya akan membawa Anda sebagai sandera, Gu Suye, pemimpin gerbang suci Lin Yuan, sehingga Anda dapat mengetahui bahwa tidak mudah menghitung tanah suci Si Kong kami. Istana Iblis Kun, ambillah kekuatan surga. Si Kongzhen mendesak Istana Iblis Kun lagi. Dengan keras, kekuatan menelan yang berat pecah di Istana Iblis Kun,
menyelimuti malam virtual kuno, dan ingin menangkap wakil kepala gerbang suci Lin Yuan. Mulut Gu Xuye berdarah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Baru saja, berhenti. Suara tebal tiba-tiba keluar, dan kemudian sebuah portal batu tiba-tiba melompat keluar dari ketiadaan. Portal terbuka lebar, di mana cahayanya terang, dan keluarlah bayangan virtual yang kuat. Bayangan virtual yang kuat meledak dengan kepalan tangan selama beberapa tahun. Bayangan 49 tinju naik ke langit dan meledak ke arah Si Kongzhen dalam sekejap. Menderu, semua kekuatan menelan tersebar. Bayangan virtual dari portal batu berangsur-angsur memadat menjadi seorang pria parubaya dengan mahkota emas dan temperamen yang elegan. Begitu dia meraihnya, dia meraih malam virtual kuno dan mengirimkannya tepat di belakangnya. Si Kongzhen, guru suci dari tanah suci Sikong, datanglah ke gerbang suci Lin Yuan kami. Mengapa Anda tidak menghibur para tamu, tetapi memperlakukan para tamu seperti ini? Setelah pria parubaya yang anggun melindungi Gu Xuye, dia melirik orang-orang yang hadir, minum dengan dingin, dan berbicara dengan ketidaksenangan. Si Kongzhen akan melakukannya lagi, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia berhenti. Tuan Pintu, lihat pemimpin sekte untuk Dharma kosong. Tolong temui pemimpin sekte untuk pelindung Dharma Jidi. Melihat penampakan portal batu ini, semua tokoh tertinggi, pelindung Dharma dan sesepuh segera berdiri dan melihat pria parubaya yang anggun ini. Jelas, pria parubaya yang anggun ini adalah kepala gerbang suci Lin Yuan, sebuah sekte yang kuat. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang kuat dengan gerbang Lin Yuan dan sosok tertinggi Kuang Gusuo saat ini. Tuan, orang ini membuat keributan tentang gerbang suci Lin Yuan kami, dengan paksa masuk ke markas tanah suci kami, dan sombong, melukai beberapa orang di gerbang suci kami. Dia harus benar-benar ditekan untuk menjaga reputasi Lin Yuan kami gerbang suci. Penatua bermata seribu itu buru-buru menunjuk ke Si Kongzhen dan mencela dia. Ya, pemimpin sekte dan pelindung Mikong Dharma. Dia berkolusi dengan orang luar dan memimpin Si Kongzhen ke markas gerbang suci kita. Dia bersalah atas pengkhianatan dan harus dieksekusi. Pelindung Jidi Dharma pun berteriak buru-buru. Pelindung Mikong Dharma buru-buru menjelaskan, pemimpin sekte, bukan itu masalahnya. Si Kongzhen menemui bawahannya dan meminta untuk menemui pemimpin sekte untuk membahas peristiwa besar tanah suci Sikong dan pintu suci Lin Yuan. Bawahannya berpikir bahwa pihak lain adalah juga penguasa tanah suci dan tidak boleh diabaikan. Ini membawanya kembali. Markas besar tidak memberontak. Sebaliknya, pelindung Jidi Dharma bersifat agresif, memaksa pihak lain dan menjengkelkan orang tersebut. Tolong beri dia pelajaran yang jelas. Ketika pemimpin sekte datang, pelindung Mikong Dharma segera menjelaskan. Karena selama pemimpin sekte mau melindunginya, dia pasti bisa melindunginya. Pelindung Mikong Dharma, kamu masih berdalih. Susunan tertinggi tanah suci Sikong telah dibuka, dan tidak ada yang bisa masuk. Jika kamu tidak melanggar aturan pintu dan dengan sengaja membawa pihak lain masuk, bagaimana Si Kongzhen bisa masuk? Pintu suciku, Jidi, pelindung Dharma, berkata dengan marah, menguraikan niat membunuh yang ganas di sudut mulutnya. Yah, sudah cukup, berhenti bicara satu persatu. Maha Guru Lin Yuan mendengus dingin dan terlihat tidak senang. Tidak peduli bagaimana saudara Sikong memasuki gerbang suci Lin Yuan kami. Pihak lain juga adalah penguasa tanah suci. Hari ini adalah hari bagi saya untuk membahas bagaimana bergaul dengan tanah suci Sikong. Pihak lain ingin tahu lebih banyak. Harus. Maha Guru Lin Yuan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya ke Si Kongzhen dan berkata, Saudara Sikong, saya memiliki pemahaman umum tentang hal-hal sebelumnya. Tanah suci Sikong Anda dan gerbang suci Lin Yuan saya selalu harmonis. Air sumur tidak melanggar air sungai, sehingga mereka saling menghormati layaknya tamu. Saudara Sikong sendiri hari ini. Ketika saya datang ke gerbang suci jurang, saya tidak menerima dengan baik. Itu adalah kelalaian saya ke gerbang suci jurang. Seseorang, pindahkan takhta kosong dan berikan saudara Sikong tempat. Sementara Maha Guru Lin Yuan berbicara, suara getaran bumi bergema melalui kehampaan, dan 3 singgasana besar yang ditempa oleh tiang kehampaan muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Maha Guru Lin Yuan bergerak dan duduk, menunjuk ke singgasana besar lainnya dan berkata, Saudara Sikong, silakan duduk.
Kita akan membicarakan hal-hal sebelumnya nanti. Hari ini, saya berada di gerbang suci Lin Yuan, dan ada hal-hal lain tamu, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Tamu lain, Si Kongzhen mengerutkan kening dan tetap diam. Tapi dia melihat suara Maha Guru Lin Yuan jatuh, melengkungkan tangannya ke kehampaan yang tak berujung dan berkata, tamu dari gerbang kaisar yang gemetar, silakan masuk. Hahaha, terima kasih atas keramahan Anda. Gerbang suci Lin Yuan layak menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan Heiyu. Sungguh luar biasa. Saya mengaguminya. Ketika suara tertinggi Lin Yuan jatuh, tawa nyaring tiba-tiba datang dari kehampaan yang tak ada habisnya, seolah-olah terngiang di telingaku. Kemudian, dari kehampaan yang tak berujung, beberapa sosok muncul sekaligus. Sosok-sosok ini, semuanya mengeluarkan bau yang tidak enak, langsung memasuki dunia ini. Maha Guru Lin Yuan, saya baik-baik saja. Terakhir kali Anda dan saya bertemu, saya tidak tahu berapa juta tahun yang lalu. Pada saat itu, Anda hanyalah seorang jenius yang tak tertandingi dari gerbang suci Lin Yuan. Saya tidak menyangka bahwa Anda sekarang adalah kepala cabang daratan Heiyu. Selamat. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Begitu dia muncul, dia tertawa dan berkata dengan momentum yang luar biasa, leluhur tua Wu Feng, hari ini juga mengunjungi gerbang suci Lin Yuan sesuai dengan perintah kepala gerbang Kaisar Simak. Bab 4782. Saya berharap untuk membahas satu hal. Saya harap Lin Yuan, Maha Guru dapat mengurusnya. Dengan raungan, beberapa pria kuat muncul, dan nafas tertinggi yang mengerikan mengalir ke langit dan menutupi matahari. Gerbang Kaisar Tanda Batu, Zhu Feng, murid Si Kongzhen berkontraksi dan menunjukkan keterkejutan. Karena dia pernah mendengar nama ini, dia adalah orang tua yang kuat di gerbang Kaisar yang goyah, dan dia juga seorang tokoh senior. Namun, dia belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia berada di daratan Heiyu. Di puncak Zhu ini, nafas yang tertinggi melonjak. Itu memiliki bau menghancurkan langit dan bumi. Tanpa diduga, itu juga merupakan tertinggi jangka menengah. Namun, baunya busuk. Jelas, tidak ada banyak tahun untuk hidup. Dia melihat puncak Zhu muncul di kehampaan, diikuti oleh beberapa ahli tertinggi. Sekelompok orang berkerumun, mata bersinar dan prestise bergulir, seperti Tuhan yang tak tertandingi. Setiap orang adalah penguasa gerbang Si Candy raksasa, raksasa tertinggi yang sombong dan memiliki martabat yang tak terbatas. Begitu orang-orang ini masuk, mereka menembak semua orang di gerbang suci Lin Yuan. Setelah melihat banyak wali dan sesepuh Dharma, wajah mereka menyatu, dan itu bukan lagi rasa arogan. Hahaha, ternyata Master Zhu Feng. Memang, saat aku melihatmu terakhir kali, kamu hanyalah seorang sombong yang tidak mengenal dunia. Saya tidak menyangka Anda akan datang langsung ke gerbang suci Lin Yuan kami hari ini. Ini benar-benar berkah saya untuk gerbang suci Lin Yuan. Hari ini lihat, gaya yang lebih tua masih sama. Ayolah, saya telah secara khusus menyiapkan singgasana kosong untuk yang lebih tua. Mohon diterima. Maha Guru Lin Yuan melambaikan tangannya lagi, dan singgasana terangkat, sesuai dengan Maha Guru dari gerbang Si Candy. Dia menyapa orang-orang di gerbang Si Candy dan duduk satu persatu. Yan Qing menghibur mereka. Dia seperti angin musim semi. Dia tidak merasakan martabat tertinggi dari pemimpin sekte gerbang suci Lin Yuan, tetapi semua orang yakin akan dirinya. Tuanku, Maha Guru Lin Yuan benar-benar sarana yang baik. Dia bilang dia tertutup dan tidak melihat tamu. Sekarang dia bahkan menjamu saya dan orang-orang di gerbang Si Candy. Saya khawatir dia punya beberapa ide. Melihat ini, Si Kongzhen menatap Qin Chen dan berkata, meskipun Maha Guru Lin Yuan juga mengungkapkan rasa hormat yang cukup untuk dirinya sendiri, dari cara pihak lain, kita tahu bahwa dia jelas bukan orang yang malas. Dia bisa melakukannya dengan baik di antara dua kekuatan. Tidak masalah. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang ini, selama kita mencapai tujuan kita sendiri, jika dia tahu dengan baik, jika dia tidak tahu dengan baik, jangan salahkan kita karena bersikap kasar. Qin Chen mendengus dingin. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Si Kongzhen, karena hanya ada 3 singgasana kosong di sini, dan sekarang Si Kongzhen belum duduk di singgasana kosong di sekitar Si Kongzhen. Melihat bahwa Maha Guru Lin Yuan menghibur Zhu Feng,
Dia memandang Si Kongzhen dengan curiga dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Si Kongzhen, mengapa Anda tidak duduk? Hari ini, saya datang ke gerbang suci Jurang Maut. Tanah suci Sikong Anda dan gerbang Si Kendi akan datang. Aku dekat gerbang suci Jurang. Aku dekat gerbang suci Jurang. Ini sangat berharga untuk dirayakan. Si Kongzhen, Tuan Suci dari Tanah Suci Sikong." Kata-kata Maha Guru Lin Yuan jatuh, dan mata Zhu Wufeng dan yang lainnya tiba-tiba menatap. Suasana di lapangan segera menjadi sangat bermartabat, seperti tong mesiu sebelum ledakan. Ledakan. Bahkan orang kuat tertinggi dari gerbang Si Kendi tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang kuat di matanya dan menatap Si Kongzhen. Ada perasaan tegang antara kedua belah pihak. Karena jejak Kaisar Si dibunuh oleh seseorang yang merupakan Tanah Suci Sikong, kepala gerbang Kekaisaran Sitres, si jejak tertinggi, sangat marah. Dia telah memanggil semua orang kuat dari gerbang Kekaisaran Sitres, dan bahkan memanggil sesepuh Zhu Wufeng yang tertutup, hanya untuk menargetkan Tanah Suci Sikong. Siapa tahu, mereka bahkan bertemu dengan orang-orang di Tanah Suci Sikong di gerbang suci Lin Yuan. Bagaimana mereka tidak marah? Ledakan. Roh pembunuh yang berguling naik ke langit, membentuk badai yang mengerikan dan ditekan. Di seberang, Si Kongzhen hanya mencibir, bahagia dan tak kenal takut. Perkelahian bisa pecah antara satu sama lain kapan saja. Melihat suasana di antara kedua belah pihak sangat bermartabat, seperti tali yang kencang, Maha Guru Lin Yuan tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan kekuatan lembut, memecah ketegangan di antara kedua belah pihak sekaligus. Maha Guru Lin Yuan tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, ini adalah gerbang suci Lin Yuan saya. Ketika Anda datang ke sini, Anda semua adalah tamu dari gerbang suci Lin Yuan saya. Mengapa Anda begitu tegang? Anda dapat duduk dan berbicara tentang apa saja di kuil Lin Yuan saya." Gerbang. Dia tersenyum dan berkata bahwa kekuatan tertinggi yang bergulir melonjak padanya dan menekan dunia. Demi wajah tertinggi Lin Yuan, lupakan dulu. Zhu Wufeng mendengus dingin dan duduk. "Kakak Sikong, kenapa kamu tidak duduk? Lebih baik duduk bersama. Ini wajahku." Melihat Si Kongzhen masih belum duduk, Maha Guru Lin Yuan langsung tersenyum dan berkata. Si Kongzhen berkata dengan lemah, "Bagaimana saya bisa mendapatkan kursi ini di depan orang dewasa?" Suara itu jatuh. Si Kongzhen membungkuk pada Qin Chen dan berkata, "Tuan, silakan duduk." "Tuanku." Semua orang tercengang dan melihat ke arah Si Kongzhen membungkuk, tetapi mereka menemukan bahwa itu hanyalah seorang anak laki-laki yang terlihat sangat muda dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Dengan siapa Si Kongzhen berbicara? Apakah itu anak laki-laki? Tapi bukankah pemuda itu murid pelindung Mikong Dharma? Kenapa disebut dewasa? Kerumunan menyaksikan satu demi satu dan mencoba menemukan objek yang dikatakan Si Kongzhen, tetapi tidak ada orang lain yang berada di arah itu kecuali Qin Chen. "Yah, aku sudah membuang banyak waktu di sini. Aku akan keluar sendiri dan membuat keputusan cepat." Di hadapan publik, Qin Chen mengucapkan kalimat lemah, langsung naik, lalu duduk perlahan di singgasana dengan sikap tenang. Sekarang Maha Guru Lin Yuan telah maju. Qin Chen secara alami tidak ingin membuang waktu. Semua orang tercengang, karena Qin Chen sangat menarik. Pria muda seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi dia disebut dewasa oleh Si Kongzhen. Dia duduk di singgasana kehampaan dengan begitu santai, tetapi kultivasinya bukanlah raksasa dari tingkat tertinggi jangka menengah. Apa itu? Identitas apa? Setelah beberapa saat, Qin Chen disorot ke pusat penglihatan paling menonjol dan ganas. "Aku tidak tahu harus memanggil apa adik kecil ini." Maha Guru Lin Yuan tampak terkejut dan membuka mulutnya sedikit. Qin Chen berkata dengan lemah, "Ada beberapa tabu. Apakah kamu ingin tahu?" "Berani. Lancang. Itu sombong. Bagaimana saya bisa berbicara dengan pemimpin sekte?" Begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang di dekat gerbang suci jurang sangat marah dan berbicara satu demi satu. Maha Guru Lin Yuan mengerutkan kening terlebih dahulu, dan ada sedikit keraguan pada murid-muridnya. Dia segera tersenyum lagi. "Hahaha, adik, kamu benar-benar memiliki karakter." "Maha Guru Lin Yuan, aku tidak tahu siapa kamu di sebelah. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya?" Mata Si Kongzhen dingin, dan dia berkata dengan suara dingin. "Lin Yuan tertinggi, tidak apa-apa bagi Anda untuk menggantung saya sebelumnya. Tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak memanggil saya adik laki-laki.
Saya merasa terhormat. Bisakah Anda memanggil saya sedikit saudara? Jangan katakan itu tanpa peringatan. Nada yang arogan. Menurut si Kongzhen, siapa pria di depannya? Aku tidak percaya aku mengatakan itu kepada pemimpin sekte. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Orang-orang di dekat gerbang suci jurang marah satu persatu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.